Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengadakan rapat koordinasi tata kelola aset hasil rampasan dan sitaan Tipikor pada hari ini. Dalam acara ini, berbagai tokoh diundang untuk membahas isu yang terkait barang rampasan dan hasil sitaan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Renangga Samudra. Ya Ardi, apa permasalahan utama dalam tata kelola aset hasil rampasan dan sitaan? Ya Elisa, sebenarnya untuk masalah aset ini banyak permasalahan yang kita belum tahu sejauh ini. Seperti misalnya ternyata ada masalah penyusutan barang. Karena barang sitaan ini bagaimanapun juga nilainya akan turun. Karena ada berbagai macam hal, misalnya karena masalah umur yang memang sudah lewat dari masanya ataupun juga karena masalah-masalah lain seperti perawatan yang kurang baik. Nah, disinilah maka ada pembahasan, ada pertemuan untuk bisa membahas bagaimana untuk mencegah penyusutan yang terlalu banyak. Karena dengan penyusutan yang terlalu drastis, itu berarti uang hasil korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini tidak bisa kembali ke kas negara. Dan karena itulah maka barang hasil sitaan yang harusnya menjadi pengganti dari uang hasil korupsi ini dapat dialihkan atau dapat dikelola lebih baik dengan cara mengelola barang sitaan atau rampasan ini sehingga nantinya barang sitaan ini bisa dilelang ataupun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang mana nantinya akan menggantikan nilai uang yang telah dikorupsi oleh para terdakwa koruptor. Dan tak hanya itu saja Elisa, bahwa sebenarnya masalah maintenance ini tidak sederhana. Karena beberapa barang sitaan ini bukan barang yang dapat nilainya naik dari tahun ke tahun ataupun dari waktu ke waktu seperti misalnya tanah ataupun barang seperti uang tunai yang mana nilainya tidak berubah atau justru malah naik ke atas. Beberapa barang sitaan seperti misalnya adalah hewan hidup seperti ternak atau malah mobil-mobil mewah. Dan untuk menjaga agar hewan-hewan hidup ini tetap memiliki nilai yang sesuai, tidaklah mudah dan dibutuhkan banyak biaya. Dan hal yang sama juga berlaku pada mobil-mobil mewah, di mana banyak mobil-mobil mewah ini perlu perawatan yang tidak sederhana dan bahkan memakan uang yang cukup besar. Misalnya saat ini, sebagai informasi, ada 63 titik di mana barang-barang sitaan dan rampasan disimpan di Indonesia. Dan sayangnya, setiap tahun jumlah dari barang rampasan atau sitaan ini harus dirawat dengan biaya mencapai 2,73 miliar. Dan untuk barang rampasan KPK saja mencapai 1,5 miliar. Itu berarti ada jumlah yang sangat besar di sini. Dan tak hanya itu saja, karena semakin banyaknya barang rampasan dan sitaan, sebab pemerintah semakin intens untuk memberantas permasalahan korupsi, ada permasalahan di mana keterbatasan lahan. Dan hingga saat ini banyak lahan yang masih terbatas. Sementara dari KPK maupun dari tim Saber Pungli sendiri terus giat untuk memberantas korupsi dan juga menyita barang-barang aset milik koruptor yang dimiskinkan. Dan kemudian barang itu diambil untuk mengganti nilai korupsi mereka sehingga dapat dimanfaatkan untuk rakyat banyak. Tak hanya itu saja Elisa, untuk permasalahan sendiri adalah sistem hukum di Indonesia masih berfokus pada upaya penghukuman kepada terdakwa korupsi. Padahal yang terlebih penting adalah bagaimana untuk mempertahankan aset-aset koruptor ini dan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Dan oleh karena itu perlu juga ada reformasi sistem hukum di sini. Demikian Elisa yang dapat saya sampaikan. Iya Ardi, lalu bagaimana solusi untuk menghadapi masalah yang tadi Anda sebutkan itu? Sebenarnya Elisa, ada berbagai macam solusi yang dapat ditawarkan di sini dan permasalahan yang dapat kita lihat saat ini adalah masih minimnya koordinasi. Oleh karena itu, maka dari itu ada rapat koordinasi yang saat ini dilakukan di Hotel Nuansa di Jakarta ini. Dan yang pasti di sini tadi telah ada share dari pihak Kejaksaan Agung yang diwakili oleh HM Prasetyo dan juga baru saja ada sedikit share dari Kementerian Keuangan di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dan juga memberikan sedikit
sedikit kontribusi ataupun sedikit sharing tentang apa peran masing-masing stakeholder dalam rangka untuk mengelola aset-aset yang telah disita maupun aset-aset yang telah dirampas agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat banyak ke depannya. Tak hanya itu saja, juga sejak tahun 2014 dari pemerintah sendiri sudah membentuk tim verifikasi khusus untuk mengkategorisasikan barang-barang sitaan dan rampasan. Kategorisasi ini dilakukan agar dapat mencegah turunnya nilai aset sitaan ataupun rampasan sehingga tetap terjaga nilainya dan nanti dapat dilelang dan kemudian dapat dimanfaatkan hasil lelang ini untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tak hanya itu saja, juga ada pihak swasta yang rencananya akan digandeng supaya dapat juga menyelesaikan permasalahan maintenance yang masih berlarut-larut ini. Dan diharapkan nanti ke depan setelah ada suatu sistem yang lebih baik, sehingga nantinya barang rampasan ataupun sitaan ini memang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sosial yang lebih luas dan juga tentu semakin membuat koruptor segan untuk melakukan korupsi dan membuat tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Demikian Elisa, saya melaporkan langsung dari Lufthansa Jakarta.